Hari ini mohon maaf berapa kali saya sampaikan buat jemaah kita bersama di Masjid Al-Munawwarah ini. Berjanjilah kepada Allah, malam ini, malam ke-16 Ramadan, tidak ada lagi makanan kita yang basi di berbuka di meja makan. Tidak ada makanan kita yang basi sampai masuk waktu sahur dan kita buang ke tong sampah. Bukankah itu yang terjadi selama 15 hari ini? Berapa banyak makanan kita basi di meja makan yang tidak terbuang, lebih kita sukai daripada memberi fakir miskin tetangga kita sebelah rumah. La ilaha illallah. Apakah ini puasa Ramadan kita? Berapa banyak kita membeli pakaian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dihitung hari rayanya, pakaiannya berwarna-warni. Tapi ada tetangga sebelah rumah pakaian sekolah seragam anaknya lusuh karena tidak bisa menebus biaya hutang seragam di sekolahnya. Hari ini kita iftar jama'i, berbuka bersama di Hotel Arya Duta, di Premier, di Hotel Sahid, di kafe-kafe jutaan. Tapi ada tetangga sebelah rumah kita berhutang beli beras 1 kilogram untuk berbuka buat anak-anaknya. Apa ini Ramadan kita? Makanya buatlah kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iza azamat ummati dunya nuzihat minha khaybatul islam. Wa iza tarakatil amru bil ma'rufi wa nahya 'anil munkar khurrimat barakatil wahyi. Wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Rawiyul Hakim wa Tirmizi. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada Ramadan yang ke-15, 15 hari ini kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan dan kekuatan buat kita untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa kita di Ramadan 1445 Hijriah ini. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safiina wa zurina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Terakhir minggu yang lalu sampai di mana? Ibrahimnya sampai di mana? Sampai Safa Marwah. Minggu yang sebelumnya satu lagi yang pertama Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Baik, nanti kita sisipi sisa-sisa nabi-nabi yang lain, karena kalau dibahas satu persatu satu nabi saja, Ibrahim alaihissalam menghabiskan masa 6 kali pertemuan. Jadi kalau dibahas Ibrahim terlalu, nanti nabi lain tidak terbahas. Kita bahas di awal semuanya para nabi. Kalau nanti ada kajian-kajian tambahan setelah Ramadan, baru kita masuk perdalam kisah nabi-nabi yang sudah kita bahas. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan bahas satu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang namanya disebut oleh Allah paling banyak dalam Al-Quran. 136 kali Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Nama Nabi yang paling banyak Allah sebut dalam Al-Quran Musa alaihissalam. Namanya disebut 136 kali.
Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 12 juz Al-Quran. Berbeda dengan Nabi yang lain. Kalau Ibrahim namanya disebut cuma 69 kali, Adam disebut namanya cuma 25 kali, Nuh disebut namanya 43 kali, Isa disebut namanya 55 kali. Tapi Musa alaihissalam disebut namanya oleh Allah 136 kali dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi dari keturunan Bani Israel. Saya katakan sekali lagi, Allah memberikan nikmat yang banyak kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak kepada Bani Israel. Nikmat apa salah satunya? Allah utus kepada Bani Israel tidak cukup satu nabi. Di antara 25 nabi, hampir 13 nabi itu untuk keturunan Bani Israel. Musa alaihissalam adalah nabi dari keturunan Bani Israel. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di daerah Mesir. Diutus oleh Allah untuk keturunan Bani Israel, dan Nabi memang diutus dari Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam memiliki seorang ayah. Ayah Nabi Musa ini namanya Imran. Saya sudah sampaikan kepada kita bersama, ada dua nabi yang ayahnya Imran. Yang pertama Musa alaihissalam, yang kedua Isa punya ibu Maryam, Maryam punya ayah Imran. Maka Quran surat Al-Imran itu tidak menceritakan ayahnya Nabi Musa, tapi menceritakan keluarga Isa dan Maryam. Jadi Quran surah Al-Imran tidak menceritakan ayah Nabi Musa, tapi menceritakan keluarga Isa, keluarga Maryam, keluarga Imran, orang tua daripada Maryam. Nabi Musa alaihissalam memiliki ayah dan ibu. Ayahnya bernama Imran, ibunya bernama Yukabid. Ada yang mengatakan ibu Nabi Musa ini bernama Aminah. Wallahu a'lam bisawab, apapun namanya. Musa alaihissalam diutus oleh Allah dalam rangka pembebasan Bani Israel. Kenapa? Karena di Mesir itu ada dua suku bangsa yang besar. Yang pertama namanya bangsa Kibti. Bangsa Kibti ini bangsanya Firaun. Kalau dalam bahasa kita kasta Brahma, orang yang level atas, pejabat eselon 1, eselon 2, kepala dinas, kepala bidang, kontraktor, itu bangsa Kibti. Sedangkan Nabi Musa, kelompok bangsa suku bangsa yang kedua adalah Bani Israel. Bani Israel ini kasta sudra yang paling rendah. Supir oplet, tukang cilo air, level-level rendah. Ketika itu Bani Israel dijajah oleh bangsa Kibti. Maka diutuslah Nabi Musa alaihissalam dalam rangka pembebasan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi dari keturunan Bani Israel. Dalam sejarah, dalam Qasasul Anbiya dikatakan, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, tidak ada ibu yang paling beruntung di muka bumi ini. Tidak ada ibu yang paling beruntung di muka bumi ini kecuali ibu Nabi Musa alaihissalam. Kenapa ibu Nabi Musa alaihissalam? Karena dari rahim ibu Nabi Musa lahir 3 orang anak. Anak yang pertama bernama Maryam, anak yang kedua bernama Harun, anak yang ketiga bernama Musa. Atau pendapat lain mengatakan anak yang pertama bernama Maryam, anak yang kedua bernama Musa, anak yang ketiga bernama Harun. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka dikatakan ibu Musa adalah ibu yang paling beruntung di muka bumi ini. Kenapa? Karena punya 2 anak laki-laki, kedua-duanya diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Ibu yang paling beruntung di muka bumi ini. Musa alaihissalam hidup di zaman pemerintah zalim.
Ketika itu ada raja yang berkuasa diberi gelar Fir'aun. Jadi Fir'aun ini Pak bukan nama asli. Fir'aun ini gelar. Nama aslinya Manaftah. Atau ada orang yang mengatakan Ramses II. Atau ada yang disebut dengan nama anak Ramses II. Fir'aun ini diberikan gelar saja. Gelar raja-raja ketika itu namanya diberikan gelar Fir'aun. Nama aslinya Manaftah. Kapan Nabi Musa alaihissalam dilahirkan? Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di saat ada peristiwa besar yang terjadi. Sebelum kita lihat kelahiran Musa, kita lihat dulu nasab Nabi Musa alaihissalam. Dari mana jalur nasab Nabi Musa? Kita naik ke atas dulu untuk sekedar mengingatkan dan menyegarkan pikiran kita. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Salah satu di antara anaknya yang diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Makhlail, Makhlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalim, Mutasalim punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham dan Yafid. Dari Sam itu lahirlah pintu-pintu kenabian. Jadi pintu kenabian itu lahirnya dari pintu Sam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, lagi nama anak Sam, Samsudin, Samsuri, karena Sam itu pintu kenabian. Dari Sam ini lahirlah anak Arfaksad. Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya anak Ra'u, dari Ra'u punya keturunan Sarud, dari Sarud ini punya anak Nahur, dari Nahur ini punya anak disebut dengan nama Azar, atau orang menyebutnya namanya Tarah. Azar, Tarah, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sudah kita bahas, punya 4 orang istri, Sarah, Hajar, Kentura, Yasur binti Amar. Dari istri yang pertama namanya Sarah. Sarah punya anak Nabi Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Yakub punya anak 12 orang. 12 orang ini keturunannya dikatakan Bani Israel. Salah satu di antara 12 tadi, satu anak bernama Lewi. Lewi punya anak Azar, Azar punya anak Muhid, Muhid punya anak Qohat, Qohat punya anak Imran. Dari Imran lahirlah Musa alaihissalam, Harun alaihissalam. Dari keturunan Harun lahirlah Ilyas alaihissalam. Maka dikatakan Harun Musa bin Imran bin Qohat bin Muhid bin Azar bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Taran bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Sekali lagi saya katakan, tidak usah diingat, dengar aja lah. Itu jalur Nabi Musa alaihissalam. Kapan Nabi Musa dilahirkan? Nabi Musa dilahirkan di saat Fir'aun bermimpi. Apa mimpi Fir'aun? Fir'aun itu bermimpi 3 malam berturut-turut. Apa mimpinya? Malam yang pertama Fir'aun bermimpi. Mimpi Fir'aun yang pertama, bola api dari Baitul Maqdis datang menghancurkan singgasana Fir'aun. Kerajaannya semuanya hancur, semuanya mati termasuk Fir'aun dalam mimpinya. Yang tinggal hanya sekelompok kecil dari Bani Israel. Malam kedua mimpi lo balik. Mimpinya sama. Bola api dari Baitul Maqdis datang ke singgasananya, menghancurkan singgasananya, semuanya mati, hanya tinggal sekelompok kecil Bani Israel. Mimpi yang ketiga, itu juga lagi malam yang ketiga. Bola api dari Baitul Maqdis datang menghancurkan singgasananya. Fir'aun gelisah. Dengan 3 malam berturut-turut mimpi yang sama, maka Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya, penasehat spiritualnya, ahli tafsir mimpi, ahli takwil mimpi, dikumpulkan oleh Fir'aun. Disampaikanlah oleh Fir'aun bahwa 3 malam saya berturut-turut mimpi. Ada bola api dari Baitul Maqdis datang ke singgasanaku, menghancurkan semua kerajaan kita, semua kita mati. Hanya tinggal sekumpulan sekelompok Bani Israel saja yang selamat.
Apa kira-kira arti mimpiku itu? Kata Firaun kepada penasihat spiritualnya. Kata penasihat spiritualnya, wahai raja, jika mimpi engkau seperti ini, itu pertanda bahwa akan lahir satu bayi dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan singgasana engkau. Coba bayangkan, malam itulah Fir'aun membuat keputusan, seluruh kerajaannya, bala tentaranya diperintahkan untuk mencari bayi laki-laki, perempuan yang hamil dari keturunan Bani Israel. Siapa saja yang melahirkan di antara mereka laki-laki, bunuh. Ini yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Tahukah kalian ketika Allah menyelamatkan kalian dari Firaun yang sangat kejam? Yuzabbihuna abna'akum. Dia menyembelih anak laki-laki di antara kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Saya tanya dengan dosen yang ahli bahasa Arab, karena saya tidak pandai bahasa Arab. Saya tanya sama dosen yang ahli bahasa Arab. Apa katanya? Menyembelih itu Allah menggunakan banyak kata dalam Quran. Yang pertama, kata pertama digunakan Allah nahar. Makanya ada yaumin nahar, hari penyembelihan. Nahar itu digunakan menyembelih dalam posisi berdiri. Makanya unta itu disembelih ketika posisi berdiri. Tapi kalau menyembelihnya dalam posisi berbaring, maka tidak digunakan kata nahar, digunakan kata zabaha. Menyembelih dalam posisi berbaring. Makanya kambing, jawi, sapi itu bukan nahar, zabaha. Tapi kalau digunakan Allah tasdik, zabaha, itu maknanya menyembelih dalam posisi berbaring, menyembelihnya berulang-ulang kali. Itu yang dikatakan Allah, yuzabbihuna abna'akum. Firaun itu menyembelih anak laki-laki di antara kalian berulang-ulang kali di depan ayah ibu mereka. Fayastahyuna nisa'akum. Dia biarkan hidup anak perempuan di antara kalian. Begitu kejamnya Firaun. Saat itulah Nabi Musa dilahirkan. Pelajaran yang pertama, rupanya mimpi ini tidak boleh disepelekan. Mimpi ini kalau untuk para nabi menjadi tanda-tanda nubuah. Yusuf mimpi bulan, matahari, 11 bintang sujud di hadapannya. Ibrahim bermimpi. Kapan Ibrahim mimpi? 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu hari apa namanya? Tarwiyah. 9 Zulhijjah mimpi lagi. Hari apa 9 Zulhijjah? Arafah. 10 Zulhijjah mimpi lagi. 10 Zulhijjah hari apa? Lah tua ndak jong roti dah. 8, 9, 10 Zulhijjah Ibrahim bermimpi. Rupanya mimpi kalau kepada Nabi itu tanda-tanda nubuah. Fir'aun pun diberikan mimpi oleh Allah 3 malam berturut-turut. Jadi rupanya tanda juga bahwa kehancuran Fir'aun itu sudah mulai akan dekat dan terjadi. Jadi mohon maaf Pak, kita pun juga mimpi. Makanya sebelum pileg semalam, sebelum pilkada semalam, saya kumpulkan para caleg di Arya Duta. Karena saya diminta untuk menyampaikan orasi kebangsaan, menasihati para caleg. Saya sampaikanlah dengan para caleg di depan Arya Duta. Apa saya katakan? Bapak-bapak calon legislatif DPRD Kabupaten Kota Provinsi dan DPR RI, adakah bapak bermimpi 3 malam berturut-turut? Mimpi apa Ustaz? Mimpi batang tumbang, oto belantak, rumah banjir. Tidak ada Ustaz. Apa tandanya kalau ada mimpi yang berturut-turut seperti itu? Ambo sarankan berontilah caleg karam meko sepian. Jadi rupanya mimpi itu tanda-tanda. Rupanya kita pun juga mimpi juga Pak. Tapi kalau kita mimpi, kita tidak perlu ahli tafsir mimpi, tidak perlu ahli takwil mimpi. Kalau kita mimpi Pak, cukup duduk di kedai kopi, pesan kopi segelas, di atas meja itu ada namanya buku tafsir mimpi. Ular 32 orang gilo 87 itu lebih hebat awak pada Fir'aun. Makanya mohon maaf, ini tanda-tanda. Di saat itulah Fir'aun membuat keputusan. Apa keputusan Fir'aun? Mencari setiap bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel, bunuh. Dibunuh. Ketakutan Fir'aun. Saat itulah Nabi Musa dilahirkan dari rahim seorang ibu Yukabid, atau disebut dengan nama Aminah. Lahirlah Musa alaihissalam. Fitrah satu orang ibu melahirkan anak, kemudian lahir anaknya laki-laki.
Fitrahnya kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa? Karena tadi malam Fir'aun membuat keputusan bahwa setiap laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel bunuh. Kekhawatiranlah ibu Nabi Musa alaihissalam. Ini yang dikatakan Allah, fa'auhayna ila ummi ma yuha. Kami telah ilhamkan kepada ibu Musa alaihissalam, diberikan petunjuk oleh Allah kepada ibu Musa. Jadi hebatnya, kalau Allah ingin menjaga satu orang hamba, dari awal hamba itu sudah mulai diberikan petunjuk oleh Allah. Kami berikan ilham, kami berikan petunjuk kepada ibu Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai ibu, lahirkanlah bayi itu. Ketika dilahirkan, kata Allah, wahai ibu, susukanlah bayi itu. Kalau kau takut akan keselamatannya, hanyutkan bayi itu akan ditemukan oleh musuhku, dan musuhnya bayi itu akan kami kembalikan kepada engkau. Itu perintah dari Allah, petunjuk dari Allah kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Pelajaran kedua, ketakutan dengan manusia itu manusiawi. Ibu Musa takut dengan Fir'aun, itu manusiawi. Sama dengan Pak RW, Pak RT takut dengan Pak RW, manusiawi. Pak RW takut dengan lurah, manusiawi. Lurah takut dengan kepala dinas, wali kota, manusiawi. Wali kota takut dengan gubernur, manusiawi. Jadi kalau ada risiko, Pak Ustadz kami tidak pernah takut dah Ustadz sama pimpinan, yang kami takutkan Allah pandutonya. Manusiawi Pak. Yang tidak boleh itu ketakutan kepada manusia, ketakutan kepada makhluk yang mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Itu yang tak boleh. Tapi kalau hanya sekedar takut, biasa saja, manusiawi. Ibu Musa takut dengan Fir'aun. Jangan-jangan nanti bayinya, anaknya ini akan dibunuh oleh Fir'aun laknatullah alaih. Apa yang terjadi? Diikutilah petunjuk oleh ibu Musa alaihissalam. Disiapkanlah kotak, disiapkanlah tempat, dihanyutkanlah Musa kecil. Kisah ini dari dulu sampai sekarang kita sudah hafal. Dimasukkanlah Musa kecil, ketika itu belum ada nama. Dihanyutkanlah bayi itu. Apa yang terjadi? Hebatnya Allah. Kalau Allah ingin menjaga satu orang hamba, hamba itu kalau kita takut dengan satu orang manusia, maka Allah akan dekatkan hamba itu dengan orang yang kita takuti. Beda sama awak. Kalau awak berhutang sama orang, takut ditagih hutang, makin jauh pindah rumah itu makin aman. Tapi Allah, kalau kita takut dengan seorang manusia, Allah makin dekatkan itu manusia dengan apa yang dia takuti. Ibu Musa takut dengan Firaun, dia hanyutkan anaknya Musa dengan harapan anaknya bisa selamat dan jauh dari Musa. Tapi hebatnya Allah, Musa itu dihanyutkan oleh Allah dan terdampar di tempat pemandiannya Firaun dan istri Firaun. Itu hebatnya Allah. Ini sama dengan kisah Ibrahim, Mbak. Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup, Ibrahim dibakar. Ketika dibakar hidup-hidup, Allah katakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Kenapa Allah menggunakan kata ya nar kuni? Kenapa Allah gunakan kata wahai api, dinginlah? Kenapa Allah tidak katakan wahai api, padamlah? Bukankah memadamkan dan mendinginkan bagi Allah mudah? Tapi kenapa Allah tidak gunakan kata padam? Allah gunakan kata ya nar kuni, wahai api, dinginlah. Kenapa? Kalau seandainya Allah perintahkan kepada api untuk padam, kemudian Ibrahim selamat, orang-orang yang menyaksikan ketika itu akan berkata, wajar Ibrahim selamat, wong apinya mati. Tapi api dibiarkan hidup oleh Allah, ya nar kuni, tapi sifat panas pada api telah ditarik oleh Allah. Maka orang-orang yang menyaksikan ketika itu baru dia nampak kehebatan Allah. Musa pun sama. Musa dihanyutkan oleh ibunya. Kalau dihanyutkan makin jauh, wajar tidak ketemu dengan Fir'aun, kena hanyut. Tapi hebatnya Musa makin didekatkan dengan tempat pemandiannya Fir'aun. Turunlah Asia, istri Fir'aun, mandi. Nampak kotak sama dia, dibukanya bayi. Terkejutlah istri Fir'aun. Kami ilhamkan kepada istri Firaun Asia rasa cinta, rasa sayang kepada bayi kecil itu. Diangkatlah oleh Asia dari tempat pemandian, bawa ke istana. Sampai di tempat istana, jumpa dengan suaminya Firaun. Apa kata Firaun? Beb, apa yang kau bawa? Manggil bebek jo Firaun. Ini kalau ada nak manggil bebek sama bininya, mirip-mirip Firaun itu. Firaun manggil bebek juga. Beb, apa yang kau bawa tuh?
Kata istrinya, bang, saya menemukannya di tempat pemandian kita. Apa itu? Setelah saya buka, isinya bayi. Kata Firaun, bayinya laki-laki atau perempuan? Kata Asia, bayinya laki-laki, bang. Firaun langsung marah, duduk langsung berdiri. Apa kata Firaun? Inilah bayi yang berada dalam mimpiku, yang akan menghancurkan singgasanaku. Maka Ibrahim memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya, bunuh itu bayi. Apa yang terjadi? Ketika Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya untuk membunuh itu bayi kecil, ketika itulah Asiyah langsung berdiri dan menyampaikan perkataan yang sangat tegas. Dan perkataan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata Asiyah? Wahai suamiku, la taqtuluhu, jangan kamu bunuh dia, karena bayi ini akan menjadi penyejuk mata bagiku dan akan menjadi penyejuk mata bagimu. Apa kata Fir'aun? Oh iyalah, ndak jadi. Jadi rupa takut ke bini kau dari dulu lah, Pak. Bukan kini je. Jadi kalau ada nak takut ke bini, jangan takut, pendahulu kita ada Fir'aun namanya. Jadi makanya mohon maaf, Fir'aun tu raja, penguasa, harta banyak, singgasana besar, takut ke bini, tu wajar, Pak. Apoleh awak lah tuo, buruk, bansek, piti ndak ada, tu bagak ke bini, tu ndak mungkin banget gitu. Makanya mohon maaf kalau orang yang takut dengan istrinya, ini mohon maaf, manhajnya bukan Syafi'iyah, bukan Malikiyah, bukan Hanafiyah, manhajnya Fir'auniyah. Makanya mohon maaf, jangan khawatir. Saya terus terang, Pak, demi Allah, saya tidak pernah takut sama istri saya. Demi Allah. Cuman masalahnya bini ambo lebih bagak pada ambo. Itu je masalahnya. Kalau kita mau jujur hari ini, Pak, mohon maaf, awak kau bantu bagak ya, Pak. Di rumah penakui ya, Pak. Makanya saya dulu tidak pernah bisa habis berpikir otak saya, dari mana lah datangnya laki kok bisa takut sama bini. Nan bakrojo lakinya, nan PNS lakinya, nan kepala bidang lakinya, nan punya gaji lakinya, nan punya sawit lakinya, nan kayo omak lakinya. Bininya tamat SMA ndak bakrojo, dari mana datangnya laki takut ke bini? Setelah ambo nikah baru ambo tahu, ya memang bagak bini awak le, Bang. Jadi makanya mohon maaf, tidak usah sombong-sombong lah. Kalau awak kok Masya Allah, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Makanya mohon maaf, Fir'aun itu takut dengan istrinya. Jadi kalau ada yang takut dengan istri hari ini mohon maaf, itu biasa-biasa saja. Maka saya katakan buat kita bersama, ketika pendahulu, ketika Nabi Nuh alaihissalam, kita bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam, maka saya katakan ini mohon maaf kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang puasa yang keberapa nih? 5 boleh. Itu tandanya 5 boleh hari lagi kita akan menjumpai hari raya Idul Fitri. Tanda-tanda rayo itu lah mulai nampak. Apa tanda-tanda rayo? 1, sudah banyak orang jual toples di tepi jalan. Itu tanda rayo. Yang kedua, lah banyak ibu-ibu masak kue di rumah, tapi tidak boleh makan kecuali yang angui-angui hatinya. Itu tanda rayo, Pak. Jadi mau tersiksa, saya ingin sampaikan buat kita bersama, Pak. Pak, ini saya ingatkan kepada Bapak, ini adik awak sama-sama laki-laki ya, Pak. Nah, saya sampaikan kalau ada bini awak di rumah, beko, pulang kajian kok. Kemudian dia ingin minta uang, Bang, ada uang Bang, kita belilah baju anak-anak dulu Bang. Sekarang mumpung 15 Ramadan Ramayana masih kosong Bang. Nanti kalau 10 hari yang terakhir Ramayana mall padat Bang, panas. Sementara 10 hari yang terakhir kita sibuk iktikaf, target kita menghatamkan Quran. Bagus kita beli sekarang Bang. Jadi pas 10 hari yang terakhir nanti kita tidak ada lagi ke pasar-pasar, kita sibuk menghatamkan Quran, iktikaf di mana masjid ada pelaksanaan iktikaf Bang. Kalau ada bini awak model itu, jangan pacayo. Jangan pacayo. Kini nyo minta besok 3 hari nak raya nampak lo baju baru belanja lo balik 2 kali kau ni awak. Nah makanya mohon maaf Pak, jangankan kita Pak, Adam saja terusir dari surga. Kenapa? Bujuk rayu iblis melalui perantara istrinya. Adam juga terusir dari surga Pak. Apalagi awak. Makanya mohon maaf, saya minta pada kita bersama biasa-biasa sajalah. Kalau takut ke bini jangan nampak bona takut itu. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Sampai Firaun takut dengan istrinya. Dah. Jadi Firaun ini takut dengan istrinya, maka tak jadilah bayi Musa ini dibunuh. Dibesarkanlah bayi ini. Berapa lama dibesarkan di istana Firaun? Dibesarkan selama 40 tahun.
Nabi Musa dibesarkan di tempat singgasana yang rajanya akan membunuhnya. Berapa lama? 40 tahun. Tak tanggung-tanggung kerja Allah nih Pak. Allah biarkan Nabi Musa hidup dan dibesarkan oleh ayah angkatnya Fir'aun yang notabene adalah orang yang akan membunuhnya. Berapa lama? 40 tahun. Lantas yang memberi nama Nabi Musa, Musa itu siapa? Yang memberi nama Musa itu bukan ayahnya, bukan ibunya. Yang memberi nama Musa itu Fir'aun. Kenapa? Musa itu bahasa Ibrani. Musa itu bahasa Ibrani. Mu itu artinya air. Satu artinya dinisbatkan kepada tempat ditemukannya di sungai. Makanya diberi nama Musa. Musa itu bahasa Ibrani. Mu itu artinya air. Sa itu dinisbatkan kepada tempat ditemukannya. Maka diberi nama Musa. Jadi bahasa Ibrani ini sama mirip dengan bahasa-bahasa daerah kita. Saya mohon maaf, saya orang asli Melayu. Alhamdulillah saya sering ke Jawa Timur, saya belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu 4 bulan. Jadi ada orang Jawa sini Pak. Ada orang Jawa. Jadi kulo saged Jawa kromo inggil. Menawi unten kesalahan tak omongan kulo nyuwun ngapunten nggih. Jadi saya ini bukan orang Jawa tapi bisa bahasa Jawa. 3 bulan saya belajar. Jawanya Jawa kromo inggil, bukan Jawa kasar. Kalau Jawa kasar, sopo jenenge? Nandi kowe? Iki boten wonten toto kromo ora elok. Belajar bahasa Batak, bahasa Medan 1 tahun. Saya tidak pandai menyampaikan tapi tahu arti orang ngomong. Bahasa Banjar mohon maaf 6 bulan saja. Semenjak di Cemee saya sama orang Banjar, semenjak itu saya pastikan diri saya belajar bahasa Banjar. Ngerti saya. Tapi belajar bahasa yang paling berat saya belajar bahasa Aceh. Bahasa Aceh itu 2 tahun saya belajar sampai sekarang tidak ngerti-ngerti. Kenapa? Bahasa Aceh itu pendek-pendek Pak. Air I, kelapa U, air kelapa I U, pendek-pendek saja. Kalau tidak percaya tanyalah orang Aceh itu. Air I, kucing mi, kucing ai mi I. Jangan-jangan bahasa Aceh itu mengadopsi daripada bahasa Ibrani, pendek-pendek. Mu air, sa tempat dinisbatkan namanya Musa. Makanya baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di singgasana Fir'aun. Berapa lama? Selama 40 tahun. Besarlah Nabi Musa dibesarkan oleh ibu angkat dan ayah angkatnya. Setelah 40 tahun, Nabi Musa keluar dari istananya, main-main, jalan-jalan. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari istananya, masuk ke kota Memphis. Memphis itu nama berhala yang sangat besar ketika itu. Masuklah Nabi Musa alaihissalam ke kota Memphis, berhala sangat besar. Dilihatlah oleh Nabi Musa, ada 2 kelompok pemuda yang sedang bersiteru, yang sedang bacokak, yang sedang berkelahi, yang sedang berantem. Satu kelompok bangsa Kipti, satu lagi kelompok Bani Israel. Orang Bani Israel tahu bahwa Musa itu keturunan Bani Israel. Maka kelompok Bani Israel ini minta tolong kepada Musa untuk membantunya dalam perkelahian dengan pemuda bangsa Kipti. Karena Nabi Musa merasa keturunan Bani Israel, maka dia bantulah pemuda dari Bani Israel. Dipukullah oleh Nabi Musa alaihissalam satu pemuda dari bangsa Kipti. Satu pukulan tadi menyebabkan satu pemuda itu mati. Dan ini Allah ceritakan dalam Quran. Maka ketika mati itu pemuda, Nabi Musa merasa bersalah. Maka dia tinggalkan istananya, dia lari sporing ke kota Madian. Kota Madian itu jaraknya lebih kurang 100 km. Sporing sambil berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni saya, ya Allah faghfirli faghfarolahu, ya Allah maafkan saya, ampuni saya ya Allah. Nabi Musa bertobat sambil dia berlari-lari bertobat kepada Allah karena telah membunuh satu pemuda dari bangsa Kipti. Pelajaran ketiga, Nabi Musa membantu Bani Israel itu manusiawi. Kenapa? Satu suku mencintai satu kaum itu manusiawi. Orang Minang suku sama orang Minang itu manusiawi. IKMR, Ikatan Keluarga Minang Riau. Orang Jawa sama-sama orang Jawa itu manusiawi. Paguyupan Jawa, orang Batak sama orang Batak wajar paguyupan. Orang Ocu sekampung sama orang Ocu mencintai orang Ocu itu biasa. Mencintai satu kaum itu biasa dan manusiawi. Yang tidak boleh itu adalah asobiah. Asobiah ini kata ulama hukumnya haram. Apa itu asobiah?
fanatik yang berlebih-lebihan kepada satu suku, menganggap sukunya paling baik dan suku orang lain tidak baik. Ini tradisi orang jahiliyah. Hukumnya kata ulama haram. Jadi tidak boleh. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, tidak selamanya kata orang tua kita itu baik. Kalau katanya kurang baik, sampaikan kepada orang tua kita dengan hikmah agar jangan tersinggung perasaannya. Karena mohon maaf, kita ini selalu didoktrin oleh ayah ibu kita. Dulu ketika kecil, nak, besok ang sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, ambil S1, S2, dapat ang bokrojo besok nak jadi pegawai. Alhamdulillah. Carilah pendamping hidup yang bisa menjalani hidup sama waang, yang bisa menerima waang apa adonyo. Omak tak akan ikut campur do nak. Pilihlah jodoh yang terbaik menurut waang. Tapi kalau dapat nak, saran omak, jangan sampai bini yang orang barat. Orang barat mana? Yang pertama Jawa Barat, yang kedua Sumatera Barat. Saya mau tanya Pak, ini doktrin Pak. Doktrin tak baik. Saya mau luruskan. Saya mau tanya, ada apa dengan orang Sumatera Barat? Ada apa dengan orang Jawa Barat? Silakan nak, babinilah, tapi jangan sampai orang Barat, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Saya mau tanya, ada apa dengan orang Sumatera Barat? Oh, mungkin ayah ibu kita dalam kehidupannya menemukan oknum-oknum orang Sumatera Barat yang sifat dan kelakuannya tidak baik. Tapi tidak boleh kita jadikan secara jas untuk universal. Tidak boleh. Karena itu oknum. Oh Pak Ustaz tidak paham Pak Ustaz. Orang Sumatera Barat tu pilih-pilih Pak Ustaz. Kiki. Pak, Bapak kalau nak bersuara orang Ocu, kiki pilih lebih bahaya. Lu pilih sama kikinya le. Tapi kenapa tidak dikatakan orang Ocu? Makanya tidak boleh asobiah. Asobiah ini merasa sukunya paling baik. Dan di luar sukunya tidak baik. Asobiah ini hukumnya haram. Maka sekarang kalau ibu-ibu punya minantu nanti dari Sumatera Barat, alhamdulillah, dapat minantu umat Nabi dari Sumatera Barat. Dapat minantu dari orang Jawa, alhamdulillah, dapat minantu umat Nabi dari tanah Jawa. Dapat minantu orang Ocu, alhamdulillah, dapat minantu umat Nabi dari tanah Kampar. Selesai. Tidak ada lagi asobiah. Jadi tidak selamanya perkataan ibu kita itu baik. Makanya mohon maaf, orang tua kita itu posisinya tidak akan pernah salah. Omak itu posisinya tidak akan pernah salah. Dia akan selalu benar. Tidak percaya Bapak Ibu, mohon maaf, pagi hari dijago awaknya. Nak, jago nak sembahyang subuh. Iyalah jago awak berdua sama omak ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, tersipak di awak ember. Kena awak baru jago, poca ember tu. Apa kata omak awak? Sembarang jo jalan, bunuhan matore, poca ember, mana pitikan memboli. Bongi omak awak. Subuh yang kedua dijago lo balik. Nak, bangun nak subuh. Pai lo berdua sama omak ke kamar mandi. Subuh yang kedua kok omak yang menyipak ember lo. Apa kata omak? Sembarang lo tak jo ember ko. Salah jo awak. Jadi ibu tu takkan pernah salah. Maka maklumi, perempuan tu seperti Quran buruk, ibu tu seperti Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Maklumi saja. Maklumi. Maka saya sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada statement perkataan orang tua kita doktrin yang tidak baik, luruskan dengan kata-kata hikmah, luruskan dengan arif dan bijaksana. Jangan sampai hatinya tersinggung dan tersakiti. Kita belajar sedikit demi sedikit. Jadi makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kita asobiah, tidak ada lagi kesukuan fanatik yang berlebih-lebihan yang merasa sukunya paling baik, suku di luar sukunya tidak baik, tidak ada. Setiap suku punya kekurangan, setiap suku punya kelebihan. Setiap ras punya kekurangan, setiap ras punya kelebihan. Kalau seperti ini Pak, mohon maaf saya ingin sampaikan, indah kita beragama nih Pak. Tidak ada lagi beda di antara kita, sama saja. Makanya mohon maaf, saya punya anak perempuan 2 orang, laki-laki 1 orang. Terserah saja, siapa saja minantu saya, welcome. Tidak ada masalah. Pastikan dia ada Allah, pastikan ada Rasul. Silakan dari suku mana saja, tidak ada persoalan. Kalau seperti ini pemahaman kita Pak, ini kan pemahaman orang tua-tua dulu Pak. Awak sampean ke orang tua awak, apa kata mak awak? Wak ang tak ngeroti yang doa, adalah salah loh Pak. Maka saya sampaikan buat kita bersama, kita yang paham hari ini, tidak ada lagi asobiah. Mencintai satu kaum itu manusiawi, yang tidak boleh itu asobiah, fanatik yang berlebih-lebihan, merasa sukunya paling baik, suku di luar sukunya tidak baik. Hukumnya kata ulama asobiah itu hukumnya haram. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 pelajaran. Baru kita membahas belum Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Maka larilah Nabi Musa ke kota Madian. Kota Madian itu, di sanalah Nabi Musa menemukan istrinya. Istrinya bernama Ummu Safura. Ada 3 pendapat para ulama. Ummu Safura itu siapa?
Pertama mengatakan Ummu Safura itu adalah putri Nabi Shu'aib. Tapi dibantah oleh ulama lain. Dari mana jalurnya putri Nabi Shu'aib? Kena jarak antara Shu'aib dengan Musa itu jaraknya 480 tahun. Dari mana? Tidak ketemu. Contoh, Musa jalurnya dari istri pertama Ibrahim. Sarah punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak salah satunya Lewi, Lewi punya anak Azar, Azar punya anak Muhid, Muhid punya anak Kohat, Kohat punya anak Imron, Imron punya anak Musa. Itu jalur Musa. Sementara jalur Nabi Shu'aib dari istri ketiga Ibrahim namanya Kentura. Kentura punya anak 6. Salah satu anaknya bernama Madian. Madian punya anak Yashur. Yashur punya anak Mikail. Mikail punya anak Shu'aib alaihissalam. Tidak mungkin putri Nabi Shu'aib, kata ulama sejarah. Pendapat yang kedua, Ummu Safura itu adalah anak kepala suku Madian. Pendapat yang ketiga, Ummu Safura itu adalah anak daripada keponakan Nabi Shu'aib alaihissalam. Mana yang benar? Matawa. Karena ini sejarah. Makanya saya sampaikan beberapa pendapat para ulama. Maka pergilah Nabi Musa ke kota Madian, dan pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam menikahlah dengan salah seorang perempuan dari kota Madian. Perempuan itu menjadi istri Nabi Musa bernama Ummu Safura. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan singkat dari perjalanan Musa sebelum diangkat jadi nabi. Maka nabi-nabinya Allah kalau sudah dipilih oleh Allah, kalau sudah ditentukan oleh Allah akan diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Allah bertanggung jawab untuk menjaganya, memeliharanya dan melindunginya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tanggung jawab. Jadi sebetulnya ini pelajaran buat kita. Kalau kita ini dekat dengan Allah, Allah punya cara untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah punya cara untuk memberikan perlindungan ketika susah, menghibur kita ketika kita sedih. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, maka Allah punya cara untuk menyelesaikan setiap urusan dan keperluan kita. Maka tugas kita hari ini, dekatkan saja hubungan kita dengan Allah. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan urusan bulat-bulat kepada Allah, kemudian wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, Allah cabut di hatinya rasa takut dan takkan pernah bersedih hati. Maka saya katakan buat kita bersama, jangan pernah takut dengan kehidupan dunia. Kita tidak lama di kehidupan dunia ini. Kalaupun susah hanya 60-70 tahun, kalaupun senang hanya 60-70 tahun saja. Maka jangan khawatir dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini laibun walahun. Dunia ini main-main saja, Pak. Bentuknya saja seperti serius, tapi dunia ini main-main saja. Setiap orang ada masanya, setiap masa pasti ada orangnya. Maka berbuatlah yang terbaik di kehidupan dunia. Apalagi sekarang Ramadan yang ke-15, artinya 10 hari yang kedua. Kalau sudah 10 hari yang ketiga, semua masjid di kota Pekanbaru melaksanakan program i'tikaf. Saya minta kepada jamaah di Masjid Munawarah ini ada i'tikaf. Buatlah i'tikaf, bersama-sama i'tikaf, hidupkan 10 hari yang terakhir ini untuk menjadikan diri kita orang yang terbaik. Jangan dipilih-pilih malamnya, Bu. Malam ganjil aja lah Ustaz, karena Lailatul Qadar itu malam ganjil. Hati-hati, malam ganjil 21 itu versi pemerintah, versi Muhammadiyah malam genap. Malam 22 sama awak, malam ganjil versi Muhammadiyah. Jangan-jangan Lailatul Qadar turun pada malam ganjil versi Muhammadiyah. Makanya tidak usah dipilih-pilih, mulai malam 20, 21, 22 sampai malam terakhir. Makanya saya hampir setiap tahun kalau 10 malam terakhir saya tidak pulang. Saya sampaikan sama istri, Dek, Abi tak ulang. Kenapa? Abi itikaf. Baru pulang nanti malam takbiran. Tapi segala keperluan-keperluan sudah kita selesaikan. Makanya mohon maaf, saya ada baca satu hadis Nabi, tapi hadisnya matanya sangat panjang. Ada 4 jalur periwayatan. 1, Rasulullah SAW katakan pada malam nisfu Sa'ban. Yang kedua pada awal Ramadan. Yang ketiga pada malam Lailatul Qadar. Saya lebih cenderung pada malam Lailatul Qadar. Ini yang dikatakan Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran Allah turunkan pada malam Qadar. Apa itu Qadar? 2 pendapat para ulama berbeda pendapat. 1, Qadar mengatakan ukuran atau takaran. Yang kedua ada yang mengatakan Qadar itu sempit. Kenapa sempit? Karena malam itu tanazzalul malaikah. Seluruh para malaikat dipimpin oleh Jibril turun. Makanya bumi terasa sempit. Untuk apa? Menyelesaikan segala urusan. Makanya mohon maaf, dikatakan oleh para ulama pada malam Qadar itu, pada malam Lailatul Qadar itu, maaf, malaikat
Jibril dan para malaikat turun untuk menyelesaikan semua urusan. Dan pada malam itu Allah berikan catatan kepada setiap para malaikat. Apa catatannya? Satu, catatan Allah berikan kepada malaikat Mikail. Daftar nama-nama orang nankan kayu tahun depan, Lailatul Qadar tahun ini Allah berikan. Daftar nama-nama orang nankan kayu tahun depan, ko namanya. Yang ndakkan kayu-kayu walaupun kerojo siang malam tetap yo ndakkan kayu loh. Daftar nama-nama orang yang akan kawin tahun ko namanya. Yang ndak akan kawin-kawin walaupun tiap malam baboda, ndak juga kan kawin dah. Daftar nama-nama orang yang akan nikah tahun ko, yang punya anak dikasih daftar. Yang kedua, Allah berikan catatan kepada malaikat Israel. Daftar nama-nama orang yang akan mati tahun depan. Jadi yang tahun ini Ramadan yang lalu, yang untuk tahun depan Ramadan ini Allah berikan catatan. Makanya mohon maaf saya sedih dan menangis. Ibu-ibu sibuk buat kue mentega, kue peye, rupanya nama ibu masuk orang pertama mati tahun kok. Maka oleh karena itu sibukkan diri kita dengan beramal di 10 hari yang terakhir ini. Kalau memang patut beli kue, beli sajalah. Daripada mengganggu ibadah kita. Toh beko di 10 hari yang terakhir omak-omak membuat kue nan omak buat ndak jo lomak doh. Peyek nan dibuat kore jo. Daripada sia-sia tarawih, sia-sia witir, sia-sia bacaan Quran kita, habiskan di 10 hari yang terakhir untuk menjadikan diri kita yang terbaik. Dan pastikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan beberapa menit bagi yang ingin bertanya. Saya persilakan dengan segala hormat. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Ada? Atau tidak tuan-tuan akan ditanyakan? Oh, ya silakan Pak. Ya. 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 Baik. Maka saya katakan Lailatul Qadar itu bukan ada batasannya. Mulai daripada perpindahan hari ba'da maghrib sampai dengan terbit fajar. Beramallah. Mau baca Quran boleh. Mau menghatamkan Quran boleh. Mau berimpak bersedekah boleh. Makanya mohon maaf kalau kami setahun 2 tahun ini kami sudah buat program lain. Apa program lain? Malam Lailatul Qadar itu bukan hanya menghiasi dengan tahajud. Ada sebagian kawan yang tahajud, silakan kita tahajud. Habis tahajud mohon maaf, apakah Lailatul Qadar itu Allah berikan kepada orang yang duduk di tiang di masjid baca Quran sampai waktu subuh? Belum tahu. Kenapa? Karena ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ada orang ke masjid baca Quran menghabiskan Qurannya 30 juz di tiang masjid pada malam Lailatul Qadar. Apakah tidak ada lagi makanan kita yang basi berbuka di meja makan? Tidak ada makanan kita yang basi sampai masuk waktu sahur. Kalian tidak akan kita surga ke tong sampah. Makanya ada beberapa masjid yang terjadi selama 15 hari ini. Berapa banyak makanan kita basi di meja makan yang tidak terbuang, lebih kita sukai daripada memberi pakaian miskin amal kebaikan rumah. Karena ini yang terjadi di kehidupan kita. Puasa Ramadan kita ini sibuk. Pada Ramadan kita membeli pakaian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dihitung hari rayanya. Pakaiannya berwarna-warni. Mengajarkan kepada kita ibadah sosial. Bukan hanya individual. Kita sibuk dengan ibadah individual. Tarawih, witir, target khatamkan Quran. Hari ini kita iftar jama'i, berbuka bersama di Hotel Arya Duta, di Premier, di Hotel Zahid, di kafe-kafe jutaan. Tapi ada tetangga sebelah rumah kita berhutang beli beras 1 kilogram untuk berbuka buat anak-anaknya. Apa ini? Ramadan kita dahulu sahabat-sahabat dulu luar biasa. Hari ini apa yang terjadi dengan kita? Hari ini mohon maaf berapa kali saya sampaikan buat jemaah kita bersama di Masjid Al-Munawwarah ini. Berjanjilah kepada Allah malam ini lagi di meja makan 16 Ramadan sampai ke sahur. Tidak ada lagi makanan kita yang basi di berbuka di meja makan. Tidak ada makanan kita yang basi sampai masuk waktu sahur dan kita buang ke tong sampah. Dia tak bukankah itu yang terjadi selama 15 hari ini? Berapa banyak makanan kita basi di meja makan yang tidak terbuang, lebih kita sukai daripada memberi pakaian miskin tetangga kita sebelah. Tapi kalau keluar dari mulutnya keburukan, celaka. Ini puasa Ramadan kita. Maka kata Nabi, la yadkhulul jannah. Kalian tidak akan masuk surga. Di orang-orang yang makan kenyang di rumahnya warna-warni, tapi tetangganya kelaparan dan dia tahu dengan keadaan seperti itu. Ini yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib menembus biaya hutang seragam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Hari ini kita iftar jama'i, berbuka bersama di Hotel Arya Duta, di Premier, di Hotel Zahid, di kafe-kafe di depan rumah. Datang ada tetangga yang miskin, rumah kita berhutang beli beras 1 kilogram untuk berbuka. Adakah 1 piring gandum di rumah kalian? Rumah kami sudah 3 hari 3 malam tidak makan 1 keluarga.
Saya minta kepada Fatimah, berjanjilah kepada Allah, berbukalah dengan seadanya. Jangan sampai ada makanan kita basi lagi di meja makan, berbisik sampai ke sahur makanan itu tak terpakai oleh kita. Wahai suamiku, orang miskin tetangga sudah rumah kita, itu satu-satunya makanan untuk kita berbuka nantinya. Kalau dia takkan dengan tetangga, tidak ada lagi makanan untuk kita berbuka. Kata Ali, berikan saja. Karena dia punya harga. Diberikanlah oleh Fatimah. Tapi ingat, tetangga yang miskin doa dengan kebaikan. Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam kamar dan dia menangis menjadi keburukan. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku Ali, kenapa kau menangis? Kalian tidak akan masuk surga karena tidak ada makanan orang yang makan kenyang di rumah. Apakah kau menangis karena satu-satunya gandum kita tidak ada lagi di rumah ini? Apakah kau menangis karena tidak ada lagi makanan malam ini di rumah kita? Hari Senin apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai Fatimah binti Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada yang mau dimakan ketika berbuka. Satu piring gandum di rumah kalian. Apa yang aku tangiskan sudah 3 hari 3 malam tidak makan satu keluarga. Tetangga yang miskin itu lebih dulu datang ke rumah kita. Mestinya kita lebih dulu tahu keadaan mereka. Diambillah oleh Fatimah. Sebelum diambil Fatimah, Fatimah berbisik. Puasa Ramadan sahabat, Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, makan berpoya-poya basi di meja makan. Itu lebih kita cintai pemandangan seperti itu daripada harus berbagi dengan tetangga sebelah rumah kita. Lagi makanan untuk kita berbuka. Buatlah kebaikan. Kata Ali, berikan saja. Mengajarkan kepada kalian ibadah individual. Tetangga yang miskin Ramadan mengajarkan Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam kamar dan dia menangis. Kalau ini seperti ini kita apa kata Fatimah? Wahai suamiku Ali, kenapa engkau menangis? Apakah kau menangis karena tidak ada makanan untuk berbuka lagi? Apakah kau menangis karena satu-satunya gandum kita tidak ada lagi di rumah ini? Apakah kau menangis karena tidak ada lagi makanan malam ini di rumah kita? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai Fatimah binti Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada yang mau dimakan ketika berbuka. Tapi tahukah engkau apa yang aku tangiskan? Yang aku tangiskan adalah kenapa tetangga yang miskin itu lebih dulu datang ke rumah kita. Mestinya kita lebih dulu tahu keadaan mereka. La ilaha illallah. Seperti itu puasa Ramadan sahabat, Pak. Kini awak makan berpoya-poya basi di meja makan. Lebih kita cintai pemandangan seperti itu daripada harus berbagi dengan tetangga sebelah rumah kita. Makanya buatlah kebaikan. Ramadan tidak hanya mengajarkan kepada kalian ibadah individual. Ramadan mengajarkan kepada kita ibadah sosial. Kalau ini seperti ini kita, Masya Allah, hidup ini akan berkah. Maka pasang target masing-masing, buat amal masing-masing, buatlah kebaikan masing-masing di checking final di 10 hari yang terakhir ini. Cukup ya? Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.